Bertemu kembali dengan saya, Muhammad Lubis, pada mata kuliah analisa bisnis data perusahaan. Kita akan masuk ke modul ke-7 ya, terkait dengan Introduction to Predictive dan Modeling secara dimensi. Oke, kita akan bahas tentang model, induction, dan juga prediction. Model itu adalah representasi yang sederhana ya dari suatu realitas yang dibuat untuk memenuhi ya atau untuk mewujudkan ya suatu tujuan tertentu. Tentunya penyederhanaan ini berdasarkan kepada beberapa asumsi ya tentang apa dan yang bukan apa yang tidak penting ya atau yang tidak terkait untuk specific purpose tadi ya. Jadi mengklasifikasikan kepada yang terkait dan yang tidak terkait. Dan kadang-kadang akan berdasarkan kepada constraint ya, halangan-halangan atau hambatan-hambatan ya, ataupun limitasi tertentu terkait dengan tractability dari suatu information. Ya, jadi ya kemampuan dia untuk menghasilkan suatu informasi ataupun membantu ya dalam proses pengambilan keputusan. Nah, formulanya itu tentu bisa matematik ya, atau juga bisa dalam bentuk logical statement ya, seperti misalnya rule, aturan-aturan. Yang seringkali dalam banyak kasus hybrid ya, dari keduanya ya, matematik dan juga rule. Akhirnya muncul istilah mathematical rule ya, aturan matematik. Ketika kita membagikan ya, atau ketika kita mengklasifikasikan data mining yang sifatnya supervised, di mana kita sudah tahu mau membaginya menjadi berapa, ya, ataupun sudah ada informasi terkait dengan atribut-atribut yang mau kita jadikan bagian dari grup tersebut, ya, dan ini tentunya berbeda dengan unsupervised ya, di mana kita tidak tahu atau kita tidak memiliki kemampuan untuk menentukan pada saat itu ya berapa banyak grup yang mau kita miliki karena atau sedikitnya informasi yang kita miliki terkait dengan atribut-atribut yang bisa menjadi pemegang ya ataupun yang bisa mengelompokkan. Nah, ketika kita membagi supervised data mining itu menjadi klasifikasi dan regresi, maka kita tentu harus mempertimbangkan ya model klasifikasi. Dan ini pasti terkait dengan class probability ya. Jadi ada estimasi ya modelnya dan juga tentunya regression model. Terminologi data mining ya, penambangan data itu untuk menyelesaikan ya problem-problem dari sisi klasifikasi ya, yang tentunya dia disebabkan ya karena punya suatu target atribut ataupun problem terkait dengan training data ya, di mana kita sesungguhnya tahu ya, we know the value untuk target atribut tersebut. Itu adalah proses klasifikasi ya, rather than regression. Classification problem karena target dari kategori yes and no rather than number. Jadi data mining ini lebih kurangnya ya memiliki keterbatasan constraint ya, hanya bisa dimanfaatkan atau dioptimalkan untuk proses klasifikasi karena batasan tadi ya yang telah disebutkan ya, hanya bisa apakah dia termasuk atau tidak termasuk. Beda dengan regression ya yang lebih advance sehingga membolehkan perbedaan itu pada skala yang lebih besar ya, pada skala yang lebih banyak. Hanya ya lebih dari 2 ya, yes no kan 1 dan 2, tapi ini lebih dari 2. Nah, di sini bisa kita lihat ya, ada atribut ya, atribut nama, balance, kemudian age, kemudian employee, kemudian rate of ya atau target atribut. Nah, di sini Mike ada namanya, kemudian ada balance-nya, ada age-nya, kemudian ada employee ya. Lalu kemudian ada rate of-nya. Ya. Nah, di employee sendiri juga sudah yes and yes no question ya. Kemudian di write off juga sudah yes no question. Nah, ketika satu row ini kita ambil, ini di sini
akan dapatkan ya nilai namanya Claudio, kemudian balance-nya, keuangannya 115.000 ya, dollars, kemudian umur 40 dan no-nya. Nah, kelas labelnya ini targetnya adalah no, dan ini yang akan menjadikan batasan ya, ataupun klasifikasi ya, siapa yang sudah istilah kata write off terkait dengan hutangnya atau siapa yang masih berhutang. Misalnya makna write off di sini adalah terkait dengan proses hutang ya, pelunasan hutang. Jadi di sini bisa kita katakan bahwa Claudio masuk ke kategori write off no. Supervised learning adalah model ya yang creation model ya, atau model yang dibuatkan di mana model ini menjelaskan hubungan ya antara satu kumpulan variabel yang dipilih ya, apakah dia dalam bentuk attributes atau dalam bentuk features, dan ini predefined ya, predefined variable yang telah ditentukan ya, maknanya ya dia sudah diketahui ya, yang disebut juga dengan target variabel. Jadi kita sudah menargetkan karena dia sudah ada value gitu, value yang kita sudah ketahui, yang sudah bisa menjadi dasar kita untuk mengkelompokkan ya. Dalam kasus ini ya yes no ya, berarti kita sudah bisa membaginya menjadi 2 kelompok. Nah, model ini akan mengestimasi ya nilai-nilai dari target variabel sebagai suatu function. Biasanya probabilistic function dari suatu fitur. Nah, creation dari model ini itu diketahui sebagai model induction. Induksi ini adalah suatu terminologi ya atau istilah dari filosofi yang yang merujuk kepada proses mengeneralisasikan ya, atau membuat sesuatu jadi umum ya, atau memanfaatkan kaidah umum ya pada kasus-kasus yang spesifik. Ya, jadi kumpulan-kumpulan kasus-kasus spesifik kemudian diambil ya atribut-atribut atau indikatornya untuk menghasilkan suatu aturan yang umum atau aturan baku ya, ataupun kebenaran. Nah, biasanya prosedur induktif itu punya variasi-variasi yang dia akan melakukan proses induksi kepada model ya, baik secara klasifikasi ataupun secara regresi. Kemudian ada juga prediksi ya. Nah, penggunaannya secara umum ini bermakna forecast ya, meramal event yang terjadi di feature. Tentunya meramal ini bukan baseless ya, tidak ada dasar, tapi ada dasarnya, ada basisnya. Terutama pattern ya, pola-pola yang terjadi ya, konteks-konteks yang terjadi atau contoh-contoh yang terjadi, indikator-indikator yang terjadi. Nah, dalam data science prediction ini more generally ya, umumnya bermakna estimasi dari suatu nilai yang belum diketahui. Nah, nilai ini itu bisa saja sesuatu yang di masa depan ya, dan dalam penggunaannya adalah dikatakan sebagai true prediction. Tetapi ini juga bisa menjadi sesuatu yang ada di saat yang sekarang ya, present, atau bahkan sesuatu yang di past. Tapi perbedaannya adalah data di masa sekarang dan data di masa lampau itu sudah ada secara faktanya, tapi kita belum dapat informasinya. Ya, jadi kita berusaha meramalkan kira-kira bagaimana nih datanya. Indeed, ya penambangan data itu pasti akan berurusan ya dengan data-data historical ya, dan juga model seringkali dibangunkan ya, atau dibuat atau disusun untuk menguji apakah event tersebut ya benar apa adanya, tentunya dengan memanfaatkan data-data dari masa lampau tadi. Predictive model untuk credit scoring misalnya, estimasi yang mengestimasikan likelihood, kemungkinan dari potensial customer akan default ataupun write off. Oke, berarti makna write off di sini bukan pelunasan utang ya, tapi terkait dengan pinjaman ya atau loan yang ada di di bank ya. Sehingga dari sini kita bisa membaca ya, kira-kira mana-mana nih orang yang memiliki kemampuan untuk melunasi utangnya ya dari bank. Tentunya dengan kita bisa memprediksi, pasti akan lebih mudah juga bagi kita untuk menentukan ya kira-kira siapa saja yang akan bekerja sama dengan kita. Walaupun dalam kasus ini ya ada banyak pertimbangan ya seperti aturan ya, seperti misalnya moral, seperti agama dan sebagainya.
Nah, predictive model untuk spam filtering juga bisa dimanfaatkan ya, sehingga bisa mengestimasi apakah email tersebut bisa kita kategorikan sebagai spam, ataupun predictive model untuk fraud detection ya, yang memastikan apakah account tersebut telah defrauded ya, telah disalahgunakan atau telah diambil atau telah melakukan suatu penyelewengan. Nah, kuncinya model ini adalah bertujuan untuk mengestimasikan the unknown value. Ya, ini similar sama seperti juga dalam proses manajemen ya, dan juga dalam proses governance. Dimana kita berusaha untuk menggovern the unknown, manage the unknown, dan sekarang dalam proses data analitik kita estimate the unknown. Model deskriptif must be judged, harus dijadikan sebagai basis ya. In part of intelligibility and less accurate model ya, boleh di prefer if it is easy to understand ya. Model deskriptif juga bisa dipakai, walaupun sesungguhnya model deskriptif itu lebih less akurat ya, karena dia hanya menggambarkan kejadian di satu posisi saja, yang tentunya tidak ada kaitan dengan hal-hal yang lain. Nah, predictive model may be judged solely on its predictive performance, walaupun we will discuss why intelligibility is non less important. Ya, intelligibility itu sebagai basis pastinya ya. Untuk apa? Ya untuk menerangkan gitu. Kenapa kira-kira karakteristik dari suatu event itu bisa seperti ini gitu. Nah, tentu kita memerlukan descriptive data. Tapi untuk kita menentukan ya masa depannya atau kemungkinan-kemungkinan atau hubungan terkait dengan masa depannya, itu tidak bisa memanfaatkan descriptive model. Induction itu bisa kontras ya, bisa berbeda dengan deduction. Deduction memulai ya, general rules dan specific fact, kemudian membuat specific fact dari hal tersebut. Penggunaan model kita itu akan dipertimbangkan ya berdasarkan prosedur dari probabilistic deduction. Oke, nanti akan kita bahas ya. Kemudian input data pada induction algorithm itu digunakan untuk mengindus ya model yang dipanggil sebagai training data. Nah, ini mereka dikatakan sebagai label data ya, atau data label, karena nilai untuk target variabel itu telah diketahui. Makanya dia disebut label ya, karena sudah ada nilainya, sudah ada value-nya, sudah ada datanya. Nah, supervised segmentation seringkali kita tertarik ya dengan proses applying ya, menerapkan data mining ketika kita punya banyak atribut dan kita tidak yakin exactly what segment should be. Ini akhirnya akan memberikan kita kepada konsep yang fundamental ya, bagaimana kita menghakimi atau menentukan apakah suatu variabel itu memiliki informasi yang penting tentang target variabelnya, berapa besar. Nah, tentu kita suka ya secara automatically proses seleksi itu bisa terjadi terkait dengan informasi-informasi yang lebih informatif ya dari variabel tersebut, in the respect kepada tugas-tugas tertentu ya, particular task, seperti misalnya memprediksi value dari target variabel ya. Even better, kita tentu cenderung ya untuk menempatkan ya atau meranking variabel tersebut berdasarkan seberapa bagus dia bisa memprediksi value dari targetnya. Mempertimbangkan selection ya dari single most informative attribute, menyelesaikan problem ini akan mengintroduce ya first concrete data mining technique ya, simple, sederhananya, bahkan secara mudah ya akan mengextend ya, memperluas ya untuk lebih dimanfaatkan. Kita akan melihat secara careful ke dalam satu cara yang lebih ampuh ya, yang lebih bermanfaat, bagaimana kita menseleksi informasi-informasi variabel, kemudian kita akan menunjukkan bagaimana teknik ini bisa digunakan ya secara repeatedly untuk membangun supervised segmentation. Tentunya harus keep in mind ya bahwa multivariate supervised segmentation ini hanya satu aplikasi ya dari ide-ide fundamental tentang proses menseleksi atau menentukan ya information variable. Oke, supervised segmentation ya. Ini adalah satu kumpulan dari orang-orang yang akan diklasifikasikan ya. The label each head
itu akan merepresentasikan nilai ya dari target variabel ya, apakah write off atau not. Colors juga bentuk ya, shape, itu akan merepresent different predictor attribute. Jadi bisa dilihat di sini ya, write off-nya adalah no, di sini yes, dan seterusnya. Di sini kepalanya ya, ada merepresentasikan kepala apa namanya, peta ya, atau kubik, kemudian ada lingkaran, ada kubik, ada lingkaran ya. Oke. Kemudian warna juga ya, badannya ada yang warna putih, ada yang warna hitam. Bentuk badannya juga berbeda ya. Ada yang bulat, ada yang bundar atau lonjong, ada yang peta ya. Dan tentu dengan warna yang berbeda-beda tadi juga ya. Ada yang hitam, ada hitam bulat, ada hitam peta ya. Nah kalau kita baca ya berarti ini putih bulat, kepala kotak, dan no ya. Kalau ini hitam bulat ya, kepala bulat, dan yes, dan seterusnya. Jadi kita mensegmentasi di sini ya. Kita lihat berdasarkan layernya ya. Jadi perbedaan di layer 1, perbedaan di layer 2 ya, perbedaan di layer 3, dan perbedaan di layer 4. Nah, bagaimana kita bisa menselect ya sifat atau atribut untuk memisahkan mereka dalam informative way. Kita pertimbangkan binary ya, two class classification problem, dan kita berpikir bagaimana kita akan mendapatkannya. Untuk konkretnya, previous figure sesungguhnya telah menunjukkan ya segmentation problem yang sederhana. Ada atribut-atribut yang akan kita gunakan untuk mendescribe people. Above each person is the binary target label ya, yes or no, mengindikasikan, for example, apakah orang tersebut menjadi loan write off atau tidak. Kita dapat describe ya data pada people dengan yang pertama atribut ya. Atributnya punya head shape, punya body shape, punya body color. Ada 3 berarti ya untuk atributnya. Sementara target variabelnya ya ada yes, ada no ya. Jadi ada 2 ya atribut, head shape square dan circular, body shape rectangular and oval ya, dan bulat ya, kotak dan bulat, square ya, dan juga circular, body colornya gray dan white. Jadi masing-masing ada 2. Nah, atribut yang akan